Assalamualaikum guys. Apa kabar? Pernah nggak sih kamu merasa tiba-tiba bahagia setelah denger lagu favorit? Kayak lagi sedih, denger lagu ceria, langsung semangat lagi? Atau justru mellow saat denger lagu galau? Nah, itu tandanya musik emang punya efek yang kuat banget buat kita. Ternyata, musik punya kekuatan besar untuk mempengaruhi otak kita, bahkan lebih dari yang kamu bayangkan. Nggak cuma sekadar hiburan, musik bisa mengubah mood, ningkatin fokus, bahkan bantu kita sembuh dari penyakit loh. Keren banget kan? Di video kali ini, kita bakal bahas tuntas bagaimana musik bisa mengendalikan otak manusia, dan apa aja sih manfaatnya buat kehidupan kita. Siap? Let's go! Pertama, kita bahas yang paling kerasa dulu nih, guys. Salah satu efek paling nyata dari musik adalah pengaruhnya pada emosi. Pernah nggak sih lagi bete banget, terus dengerin lagu ngebeat, langsung semangat lagi? Atau lagi galau, dengerin lagu sedih, makin mewek deh? Nah, itu karena musik bisa memicu produksi hormon di otak kita. Ketika kita mendengarkan lagu ceria, otak kita melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan. Makanya, musik bisa bikin kita merasa lebih semangat, senang, atau bahkan merasa jatuh cinta. Coba deh inget-inget lagi, pasti ada lagu yang bikin kamu inget sama momen-momen bahagia kan? Sebaliknya, musik sedih bisa mengaktifkan bagian otak yang berhubungan dengan kenangan dan kehilangan. Jadinya, ya muncul deh rasa melankolis, sedih, atau bahkan sampai nangis kejer. Makanya, banyak juga yang bilang musik itu kayak teman curhat, bisa ngerti perasaan kita. Nah, efek musik ke emosi ini nggak cuma sekedar perasaan aja, guys. Musik juga bisa mempengaruhi detak jantung dan tekanan darah kita loh. Misalnya, musik yang menenangkan bisa bikin detak jantung melambat dan tekanan darah turun, sehingga kita jadi lebih rileks. Itulah kenapa, kadang satu lagu aja bisa ngebuat mood kita berubah total. Gokil kan? Kekuatan musik emang nggak bisa dianggap remeh. Nggak cuma soal perasaan, guys, musik juga bisa ningkatin fokus dan produktivitas kita loh. Pernah nggak sih lagi ngerjain tugas atau belajar, terus dengerin musik? Nah, ternyata ada penjelasan ilmiahnya nih. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa musik dengan ritme tertentu, seperti musik klasik atau instrumental, bisa membantu otak bekerja lebih efisien. Musik ini bisa membantu menyaring gangguan suara di sekitar kita, sehingga kita bisa lebih fokus sama tugas yang lagi dikerjakan. Musik juga mempercepat sinkronisasi gelombang otak kita. Jadi, gelombang otak kita ini kayak ritme gitu guys. Nah, musik bisa bikin ritme otak kita jadi lebih teratur, sehingga kita bisa lebih fokus dan gampang memproses informasi. Nggak heran, banyak orang yang merasa lebih produktif saat mendengarkan musik. Musik bisa meningkatkan konsentrasi, membuat tugas terasa lebih ringan. Dan bahkan, bisa bikin kita lupa waktu saking fokusnya. Tapi ingat, guys, jenis musik yang cocok tuh beda-beda buat setiap orang ya. Ada yang suka musik klasik, ada yang suka musik elektronik, ada juga yang suka musik tradisional. Yang penting, pilih musik yang bikin kamu nyaman dan bisa bikin kamu fokus. Chapter 3. Lanjut guys. Siapa di sini yang suka belajar sambil dengerin musik? Nah, ternyata musik juga punya efek positif buat daya ingat kita loh. Ada yang pernah dengar istilah efek Mozart? Jadi, efek Mozart ini adalah teori yang bilang, kalau mendengarkan musik klasik bisa meningkatkan kecerdasan sementara, terutama kemampuan spasial dan memori. Walaupun efeknya nggak permanen, tapi musik klasik bisa merangsang area otak yang berhubungan dengan belajar dan ingatan. Musik klasik punya struktur dan melodi yang kompleks, guys. Nah, saat kita mendengarkannya, otak kita jadi terlatih untuk memproses informasi yang rumit. Ini bisa bikin otak kita jadi lebih aktif dan meningkatkan kemampuan kognitif kita. Makanya, banyak orang yang memilih belajar sambil mendengarkan musik lembut atau instrumental. Musik ini bisa membantu kita untuk lebih rileks, fokus, dan gampang mengingat informasi. Nggak cuma musik klasik, musik-musik lain yang punya melodi dan ritme yang teratur juga bisa memberikan efek yang sama kok. Jadi, kalau kamu lagi belajar, coba deh putar musik yang menenangkan. Siapa tahu, nilaimu bisa bagus. Chapter 4, dan yang lebih mengesankan lagi. Guys, musik juga digunakan dalam dunia medis sebagai alat terapi. Ini benar-benar bukti kalau musik itu bukan cuma hiburan semata, tapi punya kekuatan untuk menyembuhkan. Terapi musik ini udah banyak diterapkan di berbagai negara loh. Biasanya, terapi ini dilakukan oleh terapis musik profesional
yang menggunakan musik untuk membantu pasien mengatasi masalah fisik, emosional, kognitif, dan sosial. Pasien dengan penyakit seperti Alzheimer, stroke, atau trauma otak bisa mengalami perbaikan fungsi melalui terapi musik. Musik bisa membantu membangkitkan memori, memperbaiki kemampuan berbicara, bahkan membantu mengatasi depresi dan kecemasan. Musik bisa merangsang area otak yang rusak akibat penyakit atau cedera. Misalnya pada pasien stroke, musik bisa membantu mengaktifkan kembali area otak yang mengatur gerakan dan bicara. Bener-bener, musik itu bukan cuma hiburan, tapi juga obat untuk jiwa. Kekuatan musik ini emang luar biasa banget ya. Outro. Gimana, guys? Setelah nonton video ini, pasti kamu jadi lebih menghargai musik kan? Ternyata, musik itu punya kekuatan yang luar biasa buat hidup kita. Musik bukan cuma sekadar suara, tapi punya kekuatan untuk menyentuh, menyembuhkan, dan mengubah hidup kita. Makanya mulai sekarang, jangan anggap remeh kekuatan musik ya. Kalau kamu punya lagu yang menurutmu paling berpengaruh buat hidupmu, share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.